Bab 11 Teknik Suci. Sampainya Senyu di rumah. Bluetooth mode. Bab 11 Teknik Suci. Sampainya Senyu di rumah, duduk di atas ranjang dan mengeluarkan pil tingkat 4 yang baru dimurnikannya. Melihatnya sekilas dan membayangkan rasa sakit yang akan diterimanya. Cara yang akan dilakukan Senyu, merupakan teknik yang tabu bagi para kultivator. Dengan memaksa tubuh kultivator untuk terus-menerus menyerap energi ki secara berlebihan yang bisa mengakibatkan tubuh kultivator meledak. Tanpa pikir panjang Senyu melempar 2 butir pil tingkat 4 ke dalam mulutnya. Seketika sensasi nyaman di dalam tubuhnya berubah menjadi panas dan retakan muncul di kulitnya seolah dia siap untuk meledak kapan saja. Segera dia berkultivasi dan memutar teknik tubuh bintang miliknya, perlahan-lahan kulit yang retak sedikit diperbaiki. Tiba-tiba sumber ki yang berada di dalam dirinya mulai tidak bisa dikendalikan. Mata berubah merah seperti darah, suara gesekan tulang terdengar sangat nyaring dan darah di dalam tubuhnya menguap keluar menjadi kabut darah di sekitarnya. Teriakan kesakitan terdengar jelas. Senyu menggigit lidahnya untuk mempertahankan kesadarannya, akan tetapi rasa sakitnya sungguh sangat menyakitkan. Bahkan setelah memutar teknik tubuh bintang, dia masih tidak sanggup untuk menahan sakitnya. Ketika dia sudah di batas kemampuannya untuk bertahan, tangan kanannya memancarkan cahaya berwarna biru cerah dan menyerap semua sumber ki dan memperbaiki semua kerusakan pada tubuhnya. Senyu terkejut, tato yang ada tangannya akan bereaksi ketika nyawanya dalam bahaya. Ki yang berada di dalam dirinya mulai tenang dan mengalami peningkatan. Senyu tersenyum dan jatuh pingsan di tempat tidurnya. Pagi hari, Senyu membuka matanya dan sedikit terkejut mendapati dirinya telah menerobos tingkat menengah pembentukan tulang. Senyu tidak menyangka bahwa cara yang dia lakukan, hampir mengancam nyawanya. Jika bukan karena tato di tangannya, mungkin saat ini dia tidak tertolong. Meregangkan tubuhnya dan memeriksa kembali tato di tangannya, Senyu terkejut melihat perubahan yang ada di tatonya. Membentuk sebuah lingkaran dan terdapat garis kuno di punggung tangannya. Sepertinya setelah menyerap ki dalam jumlah yang banyak tato ini akan berkembang dengan sendirinya. Sepertinya aku harus segera pergi ke hutan dan mencoba kemampuannya. Keluar dari rumahnya dan berjalan ke arah hutan. Sampainya di hutan, Senyu bermeditasi mengaktifkan teknik suci. Tato di punggung tangan menyala, rambutnya berubah warna biru cerah dan memanjang sampai punggungnya. Merasakan sensasi yang tidak pernah dia rasakan, seolah-olah energi di dalam tubuhnya disuplai terus-menerus oleh ki alam yang tidak terbatas. Membuka matanya dan berkata, teknik ini sungguh luar biasa. Sepertinya ini sudah batas ki alam yang dapat diserap oleh tubuhku. Senyu berdiri, menghampiri sebuah pohon yang besar. Memfokuskan ki di tangannya, dan memukul pohon besar itu. Duar. Pohon yang besar itu roboh dan meninggalkan lubang besar di dalamnya. Mengambil sebuah pedang di cincin ruang miliknya, menuangkan ki ke dalam pedangnya, dan menebas ke arah pohon dengan sekuat tenaga. Slash. Pohon itu terbelah menjadi 2 dan dampaknya membelah pohon-pohon yang ada di belakang sasaran targetnya. Sepanjang 100 meter semua pohon terbelah menjadi 2 oleh tebasan pedangnya. Senyu terkejut melihat peningkatan kekuatannya yang luar biasa setelah mengaktifkan teknik suci miliknya. Ini sangat luar biasa, bahkan jika aku melawan kultivator tingkat langit aku masih bisa melukainya dengan kekuatanku saat ini. Beberapa saat Senyu mendengar suara, sesuatu yang berlari ke arahnya. Senyu melompat ke atas pohon dan bersembunyi. Tersenyum dengan kemarahan,
sosok beruang dikejar beberapa orang. Menggertakkan giginya dan Shen Yu melihat orang-orang itu dan berkata, Zilong. Lei Li. Kelompok orang itu berjumlah 4 orang, Shen Yu hanya melihat mereka bertarung dengan beruang itu. 2 orang lainnya adalah ayah mereka berdua, dengan kultivasi tingkat awal bumi setidaknya untuk mengalahkan bis beruang itu tidak akan memakan terlalu banyak tenaga. Tidak banyak waktu untuk membunuh, beruang itu jatuh mati tertusuk tombak. Lei Li dan Zilong buru-buru menghampiri ayahnya dan berkata, ayah kalian berdua sangat hebat bisa membunuhnya. Tapi bagaimana dengan tujuan kita untuk membunuh sampah itu? Anak-anakmu ini sudah dipermalukan olehnya, dan tidak memiliki wajah di depan alkemis Mo Li dan Nona Lingxi. Aku ingin dia mati. Shen Yu yang mendengar tujuan dari keempat orang itu tidak bisa menahan amarahnya. 2 idiot ini mencoba menyergapku dengan bantuan orang lain. Patriark keluarga Zi mengelus janggutnya dan berkata, kalian berdua tenang saja dia akan mati, rumahnya sudah aku hancurkan tetapi kita masih belum menemukannya. Kemana orang itu pergi? Apakah dia lari? Shen Yu yang mendengar ini tidak bisa menahan amarahnya, melesat ke arah Patriark Zi dengan kecepatan yang luar biasa. Patriark Lei yang merasakan sesuatu mendekat ke arah Patriark Zi berteriak, awas. Slash. Sebelum Patriark Zi bisa merespon peringatan Patriark Lei, sebuah tangan melayang dan jatuh ke tanah menyusul dengan darah yang keluar dari tubuhnya. Ark. Raungan kesakitan terdengar dari Patriark Zi. Patriark Lei yang melihat serangan sembunyi-sembunyi dari musuh, melihat seorang pemuda dengan rambut biru yang berkibar, siapa? Kenapa kau menyerang kami? Shen Yu menatap 4 orang itu dengan tatapan dingin dan hawa membunuh keluar dari dirinya, aku hanya sekedar menyapanya. Jadi, siapa yang kalian mau bunuh? Katakan padaku, siapa? Bab 12-2 vs 1. Lei Li dan Zilong memandang pria yang ada di depan mereka. Sekilas mereka sangat akrab dengan penampilannya tetapi tidak tahu kapan mereka pernah bertemu dengannya. Shen Yu mencibir mereka dengan jijik, kalian 2 orang idiot mencari kematian, berniat untuk menyergap tuan muda ini. Ketika Shen Yu menghina mereka dengan sebutan idiot, Zilong dan Lei Li langsung mengenali identitasnya, ini. Bagaimana mungkin? Kamu berubah seperti ini. Melirik ke ayahnya dan berkata, ayah. Dialah orang yang kita cari. Ho, ternyata kamu, bermain seperti pengecut dan menyerang saudara Si dengan cara sembunyi-sembunyi. Patriark Lei mencibir Shen Yu yang bertindak secara pengecut. Shen Yu meludah, cuy. Anjing tua, jika kau anggap aku pengecut lalu kau itu apa? Pria terhormat. Hahaha. Patriark Lei mengerutkan keningnya, dengan marah dan berkata, nah kau harus tahu, beberapa orang di dunia ini tidak bisa kau singgung. Kemari dan berlutut, aku akan melepaskanmu. Dengan kalian. Kukembalikan kata-katamu, kemarilah dan berlutut di hadapanku dan aku akan mengampuni nyawa anjing kalian. Patriark Zi yang mendengar penghinaan dari mulut Shen Yu tidak bisa menahan amarahnya, setelah satu tangannya dipotong oleh seorang bocah dia merasa sangat malu, saudara Lei tidak perlu banyak bicara, kita bunuh saja bocah ini. Shen Yu yang melihat Patriark Zi sangat marah tersenyum dan memprovokasinya, woi. Cacat, tuan muda ini tidak ingin membuli orang yang lemah, lebih baik tuan muda ini mati di tangan orang yang kuat seperti Patriark Lei daripada harus mati di tangan orang cacat sepertimu. Zilong yang tidak terima ayahnya dihina dan berteriak, sampah kubunuh kau. Langsung melesat ke arah Shen Yu, dengan semua kekuatan yang berkumpul di tangannya berniat untuk memukul. Shen Yu yang melihat Zilong maju,
tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, "Jika kau sangat mengagumi ayahmu itu, akan kubuat kau sama sepertinya." Menarik pedangnya dan sebuah cahaya melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Zilong yang melihat cahaya yang keluar dari pedang, dengan cepat berhenti dan menghindar. Ketika dia berbalik untuk melihat Shen Yu, dia sudah menghilang dari tempatnya. Sekilas Zilong merasakan hawa membunuh di belakangnya. Terdengar bunyi selas lengan kanannya dipotong menggunakan pedang. "Ark! Tanganku! Sampah!" Shen Yu mencibir Zilong dan menendangnya ke belakang dengan keras. Zilong terpental ke belakang dan menabrak sebuah pohon besar. Teriakan kesakitan terdengar dari Zilong dan disertai dengan darah di lengannya yang masih segar. Patriark Zi yang melihat kondisi anaknya tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak, "Sialan! Aku akan membunuhmu." Patriark Lei yang melihat Patriark Zi tidak bisa diam menonton, segera mulai ikut membantu. Tinju yang ganas datang dengan cepat, Shen Yu mengangkat pedangnya dan menebas ke arah mereka, teknik pedang absolut. Bang! Pukulan ganas dan cahaya pedang bertabrakan menciptakan suara yang keras. Shen Yu yang kondisinya tidak sedikit baik karena harus melawan dua orang sekaligus mundur beberapa langkah. Tiba-tiba salah satu sosok keluar dari dalam asap dan dengan cepat memukul Shen Yu hingga terpental 10 meter ke belakang menabrak batu. "Ha! Ha! Ha! Mati kau bocah!" Patriark Zi mencibir dengan bangga mengira Shen Yu telah mati terkena pukulannya. "Cih! Apa yang kau banggakan dari pukulan lemahmu, anjing tua?" Shen Yu menganilis sedikit. Patriark Lei ahli dalam kekuatan tubuhnya sedangkan Patriark Zi ahli dalam kecepatannya. "Ini sungguh merepotkan, aku harus dengan segera membunuh salah satu dari mereka." Lei Li dan Zilong yang melihat dari samping, sangat senang bahwa Shen Yu terpojok oleh ayah mereka. Tetapi sejak kapan dirinya menjadi sekuat ini dan melebihi mereka berdua? Shen Yu menyerap ki alam dan memasukkan ke dalam tubuhnya. Melempar pedangnya ke arah Patriark Zi dengan kecepatan seperti kilat. "Apa ini?" Patriark Zi sangat terkejut dengan pedangnya. Dia merasakan kalau itu berbahaya dan dapat mengambil nyawanya, buru-buru menghindar. Shen Yu yang melihat Patriark Zi menghindari lemparannya, membuat segel di tangan kirinya. Sekilas pedang itu bergerak dan mengejar Patriark Zi tanpa memberinya bernafas. Shen Yu yang melihat sebuah kesempatan, melesat ke arah Patriark Lei, tinjun bintang logam. Tangannya berubah warna menjadi hitam dan terus melesat ke arah Patriark Lei. "Ingin beradu tinju denganku?" Patriark Lei membalas serangan Shen Yu dengan tinju giok miliknya. Bam! Tinju mereka berdua bertabrakan dan menciptakan debu di sekitarnya. Tangan Patriark Lei merasakan sakit dan darah keluar dari mulutnya, bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya di tingkat menengah pembentukan tulang? Bagaimana mungkin tinjunya lebih kuat dariku? Melihat ke depan Patriark Lei mengetahui bahwa Shen Yu sudah hilang dari tempatnya, bergegas melihat ke arah Patriark Zi dan mengingatkan, "Patriark Zi, awas di belakangmu." Patriark Zi tidak dapat merespon tepat waktu. Melihat ke belakang, dia sudah melihat Shen Yu berada di belakangnya. Zilong berteriak dengan cemas, "Ayah! Awas! Tes! Tes! Tes!" Suara tetesan darah terdengar di telinga semua orang, sebuah tangan menembus dada Patriark Zi dan meremas jantungnya. "Seekor anjing ingin membunuhku. Matilah!" Shen Yu memandang Patriark Zi dengan dingin dan meremas jantungnya sampai hancur. Patriark Lei yang melihat Shen Yu merasakan kengerian di seluruh tubuhnya dan berniat melarikan diri bersama Lei Li. Ketika Patriark Lei ingin bergerak, ada sebuah suara yang menghentikan langkah kakinya.
Anjing tua mau kemana kau? Ingin pergi? Kau harus meminta izin tuan muda ini terlebih dahulu. Shen Yu berjalan ke arah Patriark Lei dengan hawa membunuh yang membuat orang di sekitarnya merasa ngeri. Nak, jangan keterlaluan. Patriark Lei mundur perlahan-perlahan dengan ketakutan. Bacot. Shen Yu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, berdiri di depan Patriark Lei dan melayangkan beberapa pukulan yang ganas. Bang bang bang. Patriark Lei terbang ke belakang, Shen Yu tidak memberikannya jeda. Mengambil pedangnya, menebaskan cahaya pedang dan membelahnya menjadi dua bagian. Bab 13 Sadis. Berjalan ke arah mayat Patriark Lei dan Patriark Zi, mengambil cincin ruang dan memasukkan ke dalam cincin ruangnya. Zilong dan Leili menonton di samping merasa sangat ketakutan, bagaimana orang ini bisa menjadi sangat kuat. Menggigil ketakutan dan tidak bisa bergerak dari tempatnya. Shen Yu menatap mereka dengan rasa haus darah, berjalan perlahan ke arah mereka dengan hawa membunuh yang kental. Zilong dan Leili menjadi sangat panik melihat Shen Yu yang sudah seperti monster yang haus darah. Apa yang mau kau lakukan? Shen Yu berhenti tepat di depan mereka dan mencibir, apa yang mau kulakukan? Ayolah. Kalian tidak sebodoh itu kan? Kau berani membunuh kami. Shen Yu tersenyum dan berkata, jika kalian berani membunuh orang, jadi kalian sendiri harus siap untuk menanggung konsekuensinya. Leili meraung dengan marah dan berniat memukul Shen Yu, sialan. Slash. Sebelum pukulan itu mengenai Shen Yu, Leili jatuh dan berteriak kesakitan. Melihat ke bawah, kedua kakinya sudah dipotong dengan pedang dan darah mengalir dari lukanya. Ark. Zilong yang melihat Leili dalam kondisi yang menyedihkan tidak dapat menahan ekspresi suram terlintas di wajahnya. Aduh, kenapa temperamenmu buruk sekali? Shen Yu menatap Leili dengan senyum mengejek di wajahnya. Shen Yu mencekiknya dan menamparnya berkali-kali, suara tangisan Leili terdengar sangat menyedihkan, ampun. Hiks. Shen Yu mengabaikannya dan berkata, dulu ketika kau menyiksaku dan membuangku ke jurang, apakah kau mengampuniku? Plak. Suara Leili perlahan-lahan mulai menghilang dan pingsan. Shen Yu yang melihatnya pingsan tidak bisa menahan rasa kesalnya. Mengayunkan pedangnya dan memotong kedua tangan Leili. Leili perlahan-lahan membuka matanya, dengan sedikit kesadarannya. Shen Yu yang melihat Leili, mengutuknya, jangan salahkan aku, ini semua adalah imbas dari perbuatan burukmu. Jadi nikmatilah sedikit pemandangan dunia sebelum kau mati. Leili menutup matanya dan mati. Shen Yu yang melihatnya mati, melemparkan mayatnya dengan sekuat tenaga ke tengah jurang. Seketika mayat itu jatuh di dasar jurang, segerombolan bis keluar dan langsung memakannya. Itu akhir yang sesuai untuk dirimu, dan kau. Menatap ke arah Zilong. Tunggu. Shen Yu, aku bisa memberimu uang, tapi tolong biarkan aku hidup. Zilong berlutut meminta pengampunan hidupnya. Shen Yu menatapnya dengan dingin, tidak butuh. Shen Yu berlari dan menendang wajahnya, Zilong memegang wajahnya dengan satu tangannya yang masih utuh dan merintih kesakitan. Berjalan mendekati Zilong dan duduk di atasnya dan berkata, bukankah kau suka menyiksa orang? Buk. Shen Yu memukul wajahnya berkali-kali, Zilong tampak mengenaskan dan Shen Yu menarik satu tangannya yang masih utuh dan mencabutnya dari tubuhnya. Ark. Teriakan kesakitan dari Zilong terdengar sangat keras. Apa gunanya kau memiliki tangan jika digunakan dengan tidak benar? Akan aku akhiri penderitaanmu sekarang.
Sebuah pukulan yang kuat mengarah ke leher Zilong dan menghancurkan tenggorokannya dan membuatnya kehilangan nyawanya. Shen Yu mematap langit dengan tatapan kosong, tidak menyangka bahwa dia akan melakukan hal seperti ini. Di kehidupan yang sebelumnya dia selalu membunuh banyak musuh-musuhnya, tetapi kali ini dia merasakan sensasi yang luar biasa dalam dirinya. Seolah-olah dia menikmati musuhnya jatuh dalam keputusasaan. Merenung sejenak berpikir dia melihat bayangan iblis yang bertarung dengannya ketika dia menghisap semua vitalitas kultivator dengan ekspresi senang. Hah! Persetan dengan semua itu, aku hanya membalas semua perlakuan mereka padaku dan tidak ada yang salah dengan itu. Shen Yu menatap mayat Zilong yang menyedihkan dan berbalik pergi ke arah mayat bis beruang yang dibunuh Patriark Zi dan Patriark Lei, mengambil beberapa item dari mayat bis beruang dan inti bis beruang. Tiba-tiba tato di tangannya menyala ketika Shen Yu memegang inti bis dan terbentuk lubang hitam di telapak tangannya. Inti bis yang berwarna hitam nilainya menjadi turun. Vitalitas yang terkandung di dalam inti bis terserap ke dalam tato dan berubah warna menjadi putih, hancur dan menjadi debu. Satu garis muncul di dalam tato yang berbentuk lingkaran, seketika kepala Shen Yu menjadi sakit seperti ada yang memasuki kepalanya. Shen Yu terkejut dengan bertambahnya satu garis dan mendapatkan sesuatu yang baru dan luar biasa. Berdiri di depan mayat Zilong dan mencoba teknik barunya. Lahap. Seketika pusaran hitam menghisap mayat Zilong ke dalamnya dan berubah menjadi ki dan masuk ke dalam tubuhnya. Teknik ini luar biasa, dapat melahap segalanya dan berubah menjadi ki. Tapi efek dari menyerap makhluk hidup ini cukup berbahaya. Sesaat aku samar-samar bisa merasakan kebencian dari orang yang aku lahap. Beruntung tingkat kultivasinya masih rendah jika tidak aku bisa kehilangan kesadaran dan menjadi gila karena kebenciannya. Mengambil sisa pil tingkat 4 di dalam cincin ruang dan lahap. Efek pil disaring hingga batas maksimal dan tidak meninggalkan khasiat obat. Sesaat Shen Yu mengalami sedikit terobosan, duduk dan berkultivasi memutar teknik tubuh bintang miliknya. Sekitar waktu 1 jam ki di dalam tubuhnya semakin padat dan dia menerobos ke tingkat akhir pembentukan tulang dan selangkah lagi memasuki tingkat bumi. Ha! Teknik ini sungguh sangat luar biasa, aku akan menamainya gluton. Shen Yu yang merasa senang mendapatkan teknik gluton, dia berpikir dengan teknik ini akan mempermudahnya untuk meningkat basis kultivasinya di masa depan. Mengeluarkan 2 buah cincin ruang milik Patriark Zi dan Patriark Lei dan memeriksa harta di dalamnya. Shen Yu terkejut bahwa di dalamnya berisi pil tingkat 2 dalam jumlah yang banyak, serta 2 artefak tombak dan panah tingkat bumi dan 500.000 koin perak yang setara 500 koin emas. Shen Yu tertawa bahagia sekarang dia sudah menjadi orang kaya dan tidak perlu memikirkan masalah uang untuk sumber daya kultivasi dalam waktu dekat. Shen Yu tidak pernah merasa sangat bahagia karena memegang uang yang banyak. Berdiri dan pergi dari hutan, pulang dengan perasaan bahagia. Bab 14 Kunjungan. Di pinggiran hutan Shen Yu melihat sekitarnya yang sangat sunyi. Melepaskan teknik suci miliknya, rambut yang berwarna biru berubah kembali menjadi hitam. Shen Yu memperhatikan rambutnya, sepertinya rambutku akan kembali seperti sebelumnya, jika aku melepaskan teknik itu. Shen Yu bergegas berjalan kembali ke rumah untuk melihat kondisi rumahnya. Menurut perkataan Patriark Zi, rumahnya telah dihancurkan. Memikirkannya kembali membuat Shen Yu sedikit jengkel, anjing tua itu, seharusnya aku menyiksanya terlebih dahulu. Kematian semacam itu terlalu ringan untuknya. Tersadar dari lamunannya,
Tiba-tiba indranya merasakan beberapa orang mendekat ke arahnya. Oh, menarik, kenapa dia datang kemari? Beberapa orang menghampiri Shen Yu, 6 pria dan 1 wanita. 6 orang pria itu adalah pengawal dan wanita yang dikawal adalah Ling Xi. Shen Yu yang penasaran menghentikan Ling Xi dan berkata, gadis kecil mau kemana buru-buru seperti itu? Salah satu pengawal berteriak ke arah Shen Yu, siapa yang kau panggil barusan? Shen Yu menggelengkan kepalanya, tidak ada, lanjutkan. Tiba-tiba suara Ling Xi menghentikan Shen Yu, tunggu. Ling Xi memandang Shen Yu dengan perasaan terkejut, kamu Master Shen. Shen Yu tersenyum dan berkata, yap. Betul, ada apa? Ling Xi sangat terkejut mengetahui pria kurus dan lusuh yang dia temui kemarin sudah berubah menjadi pria yang gagah dan tampan. Ling Xi melihat Shen Yu dengan wajah yang merah dan berkata, Master Shen. Saya dan kakek saya mengkhawatirkan Anda. Mendengar berita rumah Anda telah dihancurkan oleh Patriark Xi dan Patriark Lei. Kakek mengirim saya dan 6 pengawal untuk membantu Anda. Tetapi Anda tidak ada di dalam rumah dan menurut info Patriark Xi dan Patriark Lei mencari Anda di hutan, jadi saya bergegas kemari. Shen Yu mengepalkan tinjunya, terima kasih atas niat baik Master Molly, tapi saya tidak membutuhkannya. Ling Xi menghela nafas dan berkata, jadi Anda belum bertemu mereka di hutan. Aku bertemu dengan mereka. Ling Xi terkejut mendengar ucapan Shen Yu, lalu apa yang terjadi pada mereka? Shen Yu tersenyum, bukankah Nona Ling sudah bisa menebaknya? Wajah Ling Xi terlihat pucat dan berpikir dalam hatinya, mati, bagaimana mungkin 2 kultivator tahap awal tingkat bumi bisa mati di tangannya? Memandang sekilas Shen Yu, Ling Xi sangat terkejut dengan tingkat kultivasinya yang sekarang. 1 hari yang lalu dia melihat Shen Yu masih di tahap akhir pembentukan tubuh. Tetapi melihat tingkat kultivasi Shen Yu yang sekarang sudah berada di tahap akhir pembentukan tulang dan selangkah lagi menuju tingkat bumi. Seberapa cepat peningkatannya dalam kultivasi? Dengan kecepatannya saat ini bukankah dia bisa disetarakan dengan jenius-jenius dari sekte besar? Ling Xi tidak bisa menahan kekagumannya kepada Shen Yu. Shen Yu yang melihat Ling Xi sedang berpikir, menyela dan berkata, Nona Ling, jika tidak ada sesuatu yang penting, maka aku pergi. Ling Xi berteriak dan menghentikan Shen Yu, tunggu Master Shen. Jika Master mau Anda bisa tinggal bersamaku. Para pengawal yang di belakang Ling Xi membuka mulut mereka dengan lebar, mendengar perkataan Ling Xi bahwa dia akan tinggal bersama dengan seorang laki-laki. Itu membuat mereka iri. Shen Yu terbatuk mendengar perkataan Ling Xi yang menyuruhnya untuk tinggal. Nona Ling, kurasa itu tidak pantas. Wajah Ling Xi memerah karena malu, mengatakan hal yang tidak senonoh, Ma. Maksudku, kakek menyuruhku untuk mengajak Anda untuk tinggal bersama dengannya sebelum rumah Anda dibangun ulang. Oke, Nona Ling, tolong pimpin jalannya. Ling Xi mengangguk dan berjalan bersama Shen Yu. Ling Xi dan Shen Yu sampai di depan toko. Terlihat alkemis Molly sedang melamun mengkhawatirkan sesuatu. Melihat seseorang yang datang buru-buru berlari untuk menyapanya. Salam Master Shen. Molly membengkok dan mengepalkan tinjunya. Shen Yu membalas mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak perlu terlalu sopan Master Mo, kita semua di sini sama. Master Shen terlalu rendah hati. Mo ini tidak bisa untuk tidak mengaguminya. Ngomong-ngomong Master Shen, Mo ini memiliki sedikit hadiah untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya. Memberikan kotak kayu kepada Shen Yu. Shen Yu tidak melihat isinya dan langsung memasukkannya ke dalam cincin ruangnya.
Master Mo, saya sedikit memiliki permintaan kepada Anda, saya ingin membeli beberapa bahan obat. Apakah Master Mo memilikinya? Memberikan daftar bahan obat, Molly melihatnya sekilas bahwa beberapa bahan ini tidak lebih dari bahan tingkat 3, satu bahan tingkat 4 dan bahan tingkat 1 dalam jumlah yang banyak. Molly sedikit penasaran dengan pil yang akan dibuat oleh Shen Yu, sejak kemunculannya telah banyak keajaiban yang telah dia buat. Dari cara permurnian hingga pengetahuannya tentang alkimia sangat dalam, bahkan dengan sedikit arahannya, Molly dapat membuat terobosan dalam pemurniannya. Molly sedikit ragu dan bertanya, "Maaf Master Shen, jika boleh tahu apa yang ingin Anda buat?" Shen Yu tersenyum dan berkata, "Bukan sesuatu yang spesial, hanya beberapa pil penguat tubuh dan pil transformasi jiwa." Master Shen, jika pil penguat tubuh saya mengerti, tapi apa itu pil transformasi jiwa? Baru kali ini saya mendengarnya. Lingxi yang mendengar pembicaraan, tidak bisa menahan penasaran dengan pil yang baru terdengar ini, dan diam memperhatikan. Pil transformasi jiwa adalah pil yang membantu seorang kultivator untuk meningkatkan dan memperbaiki jiwa mereka. Jika seorang mengalami luka pada jiwa mereka, pil ini sangat cocok dalam penyembuhan dan memelihara jiwa kultivator. Shen Yu menjelaskan kepada mereka berdua dengan rinci. Bab 15 Pil Transformasi Jiwa. Molly dan Lingxi mendengarkan penjelasan dari Shen Yu dengan sangat serius. Pil transformasi jiwa adalah pil tingkat 3 yang membantu memperbaiki dan memperkuat jiwa kultivator. Perlahan-lahan wajah mereka berubah dengan keterkejutan. Pil yang bisa memperbaiki atau memperkuat jiwa, baru pertama kali mereka mendengarnya. Terlepas dari benar atau tidaknya, jika pil yang bisa memperbaiki dan meningkatkan kekuatan jiwa ini muncul di pasar obat, dapat dipastikan ini akan diperebutkan oleh banyak orang. Molly memandang Shen Yu ragu-ragu dan berkata, "Master Shen, apakah pil transformasi jiwa ini Anda yang menciptakannya?" "Ya, akulah yang menciptakannya." Shen Yu tidak berbohong. Pada kehidupan yang sebelumnya dia sering bereksperimen dengan bahan-bahan obat dan pil transformasi jiwa ini adalah salah satunya. Molly dan Lingxi tersentak dari tempat duduknya, berdiri dan memberi hormat. Murid ini memberi hormat kepada Grandmaster. Seorang alkemis yang dapat menciptakan resep pil, sangat layak menyandang gelar Grandmaster. Molly sangat mengagumi pengetahuan dan teknik pemurniannya sangat jauh di atasnya. Shen Yu mengangguk dan menyuruh mereka berdua untuk duduk, sedikit berpikir apakah dia terlalu berlebihan dengan mengungkapkan sedikit pengetahuannya. Bertanya kepada Molly, "Master Mo, berapa tingkatan alkemis yang paling tinggi di benua ini?" Molly menjawabnya, "Tingkatan tertinggi di benua ini hanya alkemis tingkat 5 dan itu jumlahnya hanya 3 orang." Lingxi tersenyum dan berkata, "Wajar jika Master Shen tidak mengetahuinya, Anda selalu menyendiri dan tidak terlalu peduli dengan hal-hal semacam itu dan pil transformasi jiwa yang Anda ciptakan itu merupakan hal baru, yang belum pernah ada." Shen Yu mengangguk, mengerti dengan penjelasan Lingxi. Singkatnya, di benua ini tidak memiliki pil yang memiliki efek dalam memperbaiki dan meningkatkan jiwa. Dalam pandangan mereka, jika mereka bisa mendapatkan pil ini dan menjualnya akan ada perubahan besar pada seluruh benua. Tapi mereka tidak berani untuk memintanya langsung, itu akan sangat tidak sopan. Shen Yu tidak mau ambil pusing dengan hal semacam ini. Sekarang fokus utama adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. "Master Mo, bisakah aku meminjam ruangan untuk berlatih?" Molly mengangguk dan meminta Lingxi untuk mengantarnya. "Linger, tolong antar Master Shen ke ruangan." Melihat ke arah Shen Yu, "Saya akan meminta Linger untuk mengantar bahan obat ke kamar Anda."
Shen Yu mengangguk dan mengucapkan terima kasih, mengikuti Ling Si dari belakang dan berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan. Harum dupa tersebar sampai ke sudut ruangan, dan di tengah ruangan terlihat sebuah tungku pil yang cantik. Ling Si tersenyum dan berkata, Master Shen silahkan beristirahat, saya pamit keluar. Shen Yu menghentikan Ling Si dan menggodanya, tunggu Nona Ling. Apakah Anda tidak ingin tinggal di sini bersama saya? Wajah Ling Si memerah dan malu, mengingat perkataannya yang sangat memalukan menginjak tanah dengan keras dan buru-buru keluar dengan malu. Shen Yu yang melihat reaksi gadis kecil itu, tidak bisa menahan tawanya. Menutup pintu dan duduk berkultivasi. Selang waktu 2 jam, seorang pelayan mengetuk pintu dan memberikan bahan obat. Shen Yu berterima kasih dan berbalik memurnikan pil. Membuat beberapa arai dan memasukkan bahan obat tingkat 3 dan 4 ke dalam tungku dan memurnikannya. Shen Yu sangat fokus dalam pemurniannya, aroma obat yang menyegarkan keluar dari dalam tungku. Padatkan. Memadatkannya dan membentuk 6 buah pil tingkat 4 kualitas tinggi, memasukkannya ke dalam botol giok dan menyimpannya. Shen Yu tidak membuang waktunya, lanjut dan memurnikan pil. Waktu berlalu hingga tengah malam, Shen Yu telah memurnikan 6 pil transformasi jiwa dan 30 pil penguat tubuh tingkat 2. Shen Yu sangat puas dengan kualitas pil yang telah dimurnikannya, dengan pil ini dia bisa meningkatkan kekuatan tubuh dan jiwanya. Meregangkan otot-ototnya dan berjalan keluar ruangan untuk mencari udara segar, di luar ruangan terlihat Molly dan Ling Si duduk menunggunya. Molly sangat bersemangat, melihat Shen Yu keluar dari ruangan, buru-buru berdiri dan berkata, Selamat Master Shen, telah berhasil menyempurnakan pil miliknya. Shen Yu mengangguk, melihat wajah Molly yang terlihat sangat kelelahan seperti sedang memikirkan sesuatu. Shen Yu yang melihatnya seperti itu bertanya, ada apa Master Mo? Jika Anda memiliki pertanyaan tanyakan saja. Anak ini akan menjawabnya jika tahu sesuatu. Tidak apa-apa Master Shen, orang tua ini hanya sedikit berpikir tentang alkimia yang Anda lakukan sangat luar biasa dan pengetahuan Anda tentang herbal dan pil juga sangat mendalam. Ini membuat orang tua ini berpikir apakah benar bahwa saya tidak memiliki bakat. Kakek. Ling Si sangat sedih melihat keraguan yang dimiliki kakeknya. Shen Yu menghela nafas panjang dan berkata, baik kau atau aku itu tidak memiliki bakat khusus dalam alkimia. Mengeluarkan botol giok di dalam cincin ruang, mengeluar 2 pil transformasi jiwa dan memberikannya kepada Molly dan Ling Si, makanlah dan beritahu aku apa perbedaan. Molly dan Ling Si menerima pil, memandang Shen Yu sejenak dan memasukkan ke dalam mulutnya. Rasa nyaman mengalir di meridian mereka dan mengarah ke pikiran mereka, sesaat mereka masuk dalam kondisi meditasi. Shen Yu hanya memperhatikan mereka sekilas dan berpikir, alkemis Dao memang luar biasa. Shen Yu duduk diam dan menjaga mereka yang sedang menyerap manfaat dari pil transformasi jiwa. Episode sebelumnya, Bab 14 Kunjungan. Episode berikutnya. Bab 16 Jalan Alkimia.